Halo guys, kembali lagi bersama saya, Dimas Ananto. Apa kabar kalian semuanya? Semoga Anda dan keluarga ya selalu sehat. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang yang nggak boleh dilakuin biar kita nggak miskin. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu support channel saya dengan like, comment, and share, dan subscribe biar sama-sama belajar. Karena pintar tidak hanya sendiri. Guys, percaya nggak sih kalau sebenarnya kita itu kaya? Ngomong-ngomong, kalau bahas masalah kaya atau miskin, pasti suka jadi tolak ukur dari sisi income yang kita dapat. Di sini maksud saya adalah kita kaya untuk diri kita sendiri. Hanya saja mungkin Anda nggak bisa menekan pengeluaran yang mungkin buat Anda ngerasa selalu kekurangan. Walau ya kebutuhan yang dikeluarkan orang lain tuh berbeda-beda. Entah uang yang dihasilkan untuk bantu orang tua, bantu adik-adiknya sekolah, beli semua kebutuhan keluarga, atau habis untuk bayar hutang. Kita juga jangan jadi orang yang lemah dikala sedang menjadi sandwich generation. Khususnya buat kaum milenial nih, kita harus sadar apa yang harus kita lakukan. Jangan terpacu bahwa rezeki saya hanya stuck sampai di situ saja. Kalau misalnya Anda berpenghasilan per bulan 4 juta, Anda tidak boleh stuck sampai situ saja. Video ini tidak dikhususkan untuk sandwich generation saja, tapi untuk semua kalangan. Jangan pernah tanamkan dalam diri bahwa rezeki yang kalian dapat hanya sampai situ saja. Ingat, kalau pengeluaran tiap bulan besar dan gak sesuai dengan sama penghasilan kita, cari cara gimana supaya kita dapat penghasilan tambahan. Gimana biar bisa mencukupi semua kebutuhan. Kalau Anda adalah harapan keluarga, jangan lemah, ambil positifnya. Bahwa Anda adalah orang yang hebat yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Keluarga Anda percaya bahwa Anda mampu, Anda bisa, dan Anda sukses. Seharusnya Anda bersyukur nih ketika Anda dipercaya oleh keluarga Anda bahwa Anda mampu. Anda juga nggak boleh hanya percaya bahwa pendapatan yang Anda dapatkan hanya sampai di situ saja. Itu adalah sumbatan mental dalam cara berpikir seseorang yang membuat dirinya hanya merasa cukup sampai di situ saja. Mereka percaya bahwa dirinya hanya bisa menghasilkan yang sama saja. Dalam maksud penghasilan misalkan 4 juta nih, mereka hanya percaya bahwa mereka hanya bisa menghasilkan 4 juta saja. Padahal kalau sumbatan mentalnya dihilangkan, mereka bisa menghasilkan sampai 10 juta per bulan. Karena ketika mereka percaya bisa dapat 10 juta per bulan, itu pasti seiring berjalannya waktu pasti tercapai. Segala jenis usaha itu bisa menghasilkan lebih dari 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari penghasilan yang didapat biasanya. Ini ngomongin soal mindset, bos. Yang artinya segala sesuatu bisa dicapai asal Anda percaya. Percaya terhadap apa? 1. Percaya terhadap hasil. Kalau Anda biasanya dapat 4 juta, Anda harus percaya bahwa Anda bisa dapat 10 juta, 20 juta, ya, bahkan 30 juta. Yang kedua, percaya terhadap usaha. Dari poin pertama, saat Anda percaya pada hasil, artinya Anda juga percaya pada usaha. Ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, benar banget nih, ketika Anda percaya pada usaha, jalan Anda menuju kesuksesan akan terbuka lebar. Setelah percaya terhadap hasil dan usaha, dan selanjutnya adalah bersyukur. Nah, jika Anda memang sudah bisa mencapai yang lebih, Anda harus bersyukur. Tapi, gaya hidup tetap harus stabil dong, ya kan? Banyak di luar sana yang kadang merasa ketika gaji mereka naik, maka gaya hidup pun ikut naik. Makanya sekarang banyak orang-orang yang berpenghasilannya 10-20 juta tapi masih terlilit hutang. Emang kebutuhan tiap orang tuh berbeda-beda setiap bulannya. Tapi bisa jadi gaya hidup Anda yang buat Anda jadi sengsara.
Kalau dilihat-lihat dari generasi milenial di zaman sekarang, punya uang banyak, lifestyle-nya jadi naik. Suka banget nongkrong yang gak jelas. Yang jelas-jelas dia sebetulnya sadar itu bisa menghamburkan uang. Tapi tetap saja dilakuin, karena itu udah jadi kebiasaan. Bahkan orang-orang yang sudah dewasa juga sama. Walaupun sejatinya manusia itu suka menghamburkan uang. Mungkin mereka berpikir itu adalah sesuatu yang bisa meng-refresh pikirannya dia di saat mereka udah bekerja selama sebulan penuh. Yang jadi masalah adalah Anda yang gak bisa memanage money. Tapi ini tentang sampai di mana kita bisa membudgeting income yang didapat. Jangan sampai lebih banyak hutang daripada aset. Aset itu penting loh buat masa depan kita. Selanjutnya adalah disiplin. Maksudnya adalah disiplin dalam semuanya. Mulai dari menabung. Nah, karena masalah yang dialami banyak orang ketika sedang urgent, gak punya uang adalah mereka gak punya tabungan. Mereka gak disiplin karena menabung. Kalau sudah biasa menabung, pasti akan terbiasa disiplin sampai kapanpun. Kalian gak akan punya aset kalau gak bisa menabung bahkan 5-10 tahun dari sekarang. Kadang nggak bisa menabung alasannya klasik, padahal ada sesuatu yang nggak beres pada pola pikir kita. Contohnya, ada orang yang gajinya 3 juta, sama hanya gajinya 30 juta, tapi yang punya gaji 3 juta punya aset jauh lebih banyak. Masuk akal nggak nih? Kalau dilihat-lihat gaji 3 juta sama 30 juta itu bedanya kan 10 kali lipat. Tapi bisa aja gaji dengan 3 juta punya aset yang lebih banyak. Bukan nggak masuk akal nih, tapi akal kita yang mungkin belum masuk. Perbedaan paling besar itu bukan di seberapa penghasilannya, tapi perbedaannya kebiasaannya. Gaji gede 30 juta, lifestyle-nya malah semakin naik. Akhirnya uang dipakai buat hal yang nggak penting. Sementara gaji 3 juta yang punya kebiasaan menyisihkan, itu membuat jadi orang sukses. Dan orang itu kalau udah kebiasaan menyisihkan, bahkan saat sedang banyak pengeluaran pun, nabung harus tetap dijalankan. Pasti bakal kepikiran gimana caranya biar bisa menabung. Dan jangan kasih tahu kalau kalian punya tabungan yang sekian kepada orang lain. Apalagi buat Anda yang orang yang gak enakan nih. Ini bukan masalah seberapa uang yang dipinjemin. Kalau Anda adalah orang yang gak enakan, udah pasti akan terus memberi, dan ketika orang itu gak bayar, Anda malah diem saja. Kadang tuh ketika orang diiyain terus-menerus, mereka akan merasa nikmat. Apalagi soal utang yang didiemin aja. Kalau satu orang mungkin gak terlalu berasa. Tapi coba bayangkan kalau ada 10 orang yang pinjam uang 100 ribu aja udah jadi 1 juta. Kalau dibayar ya syukur, kalau nggak dibayar ya uang Anda jadi habis gitu ya. Makanya jangan pernah diceritain nih tabungan Anda ke orang lain. Biar itu jadi privasi saja. Orang lain akan menganggap kalian kaya. Dan akan timbul hal yang seperti tadi nih. Pinjam duit entah itu teman, saudara, dan seterusnya. Kalian boleh baik, tapi tetap harus lihat kondisi kalian dong. Jangan sampai gara-gara nggak enakan malah jadi boncos. Nah, hidup ini yang bisa tentuin kaya atau miskinnya ya kalian sendiri kok. Tuhan yang memberikan jalan. Ketika ada kesempatan jangan pernah disia-siakan. Jangan hanya berpikir mau jadi kaya, karena itu bukan tujuan. Tapi berpikirlah langsung to the point. Apa yang Anda mau, apa yang Anda inginkan untuk masa depan Anda. Kalau sekedar bilang, mau jadi kaya, semua orang bisa. Buat ngejalaninnya itu orang-orang belum tentu konsisten. Nah guys, stop lakuin yang hal-hal yang bisa membuat kalian jadi miskin. Pikirin sesuatu untuk kedepannya. Dan tanamkan diri dengan pola pikir yang bisa membuat kalian jadi orang yang maju, jadi orang yang sukses. Karena sukses bukan sekedar Anda berasal dari keluarga mana, tapi berasal dari usaha dan pola pikir Anda. Semoga video ini sangat menginspirasi. Jika semua ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan bantu share ke teman-temannya, karena pintar jangan hanya sendiri. Semoga bermanfaat dan salam mantap.